Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Opa Arif dan bersama Sanet Podcast. Dan kali ini saya kedatangan guru-guru yang luar biasa. Luar biasa kan gitu ya. Mas orang hebat. Masya Allah, saya kalau udah ngomong masalah trainer-trainer beliau ini training gitu kan ya, getar gitu teman-teman semua. Dan di episode 31 kali ini Sanet Podcast menghadirkan dua orang yang luar biasa. Beliau adalah para trainer dari PPA Institute, trainer tin ya. Yang satu ada Katoat. Wah, dada dulu Bang Toat, dada dulu ya. Ada Katoat dan di sini ada trainer Muda Indonesia dan penulis Muda Indonesia, Kasuhe. Dada dulu Kasuhe. Masya Allah. Iya. Silakan Kasuhe, apa namanya? Sapa-sapa dulu sahabat podcast sanet.com. Gitu ya. Nanti gantian gitu ya. Silakan teman. Assalamualaikum. Kesini boleh, kesana boleh, kami ada dua. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat podcast Sanet. Ya. Bismillah, insyaallah hari ini kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak. Santai. Bicara tentang anak muda, bicara tentang Muda Indonesia. Ini suaranya udah serak, soalnya dari ubuh dia beliau. Dari pagi tadi ya. Iya. Gitu Pak. Oh gitu ya. Ngobrol-ngobrol santai. Sapa dulu nih Katoat, asli dari mana? Nomor sepatu berapa? Boleh tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sanet wabarakatuh. Podcast ya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah diperkenankan diundang di acara yang luar biasa ini. Masya Allah. Saya nemenin Kak Suhaib, guru saya. Masya Allah. Iya. Bareng-bareng. Insya Allah kita bareng-bareng kita Iya. bareng-bareng membersamai generasi muda. Masya Allah. Cita-citanya supaya menjadi Muda Indonesia, cahaya untuk Indonesia. Masya Allah. Ini belum apa-apa nih, udah dibongkar juga nih Muda Indonesia kan gitu. Sahabat Sanet Podcast ya, di Cilegon ini hari ini kebetulan roadshow nasional di Cilegon pertama kali dihadiri oleh para trainer dan para penulis langsung. Dan pagi hari ini kita sudah berapa titik ya? 3 titik masuk ya. 3 titik sekolahan, yang pertama di SMS 9, yang kedua di SMK 3, dan yang terakhir di SMPT Rentul Jana. Masya Allah, ini program apa sih? Ngapain sih Kasuhe jauh-jauh nih dari Lampung, terus dari Papua ke Merauke, sekarang ada di Cilegon. Nah, ngapain sih Kasuhe jauh-jauh amat gitu kan? Capek-capek gitulah kan gitu ya, keliling sekolah mau ngapainin itu kan gitu ya. Masya Allah. Ya, sampaikan ke sahabat Sanet. Iya. Sahabat podcast Sanet. Sanet aja lah gitu ya. Sanet ya, sahabat Sanet. Alhamdulillah. Jadi memang dari 2017 kita di PPA ya, tadi PPA, betul. Trainer PPA itu sudah banyak konsen ke anak-anak muda. Ini khusus anak-anak muda ya. Anak-anak muda. Kalau ini kolotnesia. Masih muda juga. Masih Pak. muda ya. Semangatnya muda. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kita ketemu dengan anak-anak muda se-Indonesia karena memang PPA kurang lebih seingat saya daerah-daerah yang sudah pernah mengadakan itu kurang lebih 140 titik. 140 titik. Se-Indonesia ya, dari Aceh sampai Papua. Iya. Nah, kita itu dari 2017 sudah sering ngisi. Sudah ratusan angkatan. Masya Allah. Nah, tapi memang ketika kita evaluasi, karena banyak kita ngisinya itu eventnya di hotel, ketemu dengan orang tua. Nah, follow up di daerah-daerah khusus yang anak-anak muda ini belum banyak kita bisa berinteraksi. Beda dengan yang orang-orang dewasa. Iya, betul. Gitu. Betul. Jadi follow up-nya itu macam-macam. Ada program GJB, ada program mata dan seterusnya, ada banyak. Nah, tapi yang anak muda belum. Padahal kalau kita bicara peradaban kan bicara anak muda ya Pak ya. Iya, betul. Penggerak peradaban kan anak muda. Betul. Dari zaman Rasulullah 85% Pak as-sabiqunal awalun, yang awal-awal masuk Islam itu anak-anak muda. Iya. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 7 diantaranya itu anak muda usia di bawah 30 tahun. 7 orang. 5 diantaranya usianya belasan tahun. Dan Masya Allah, kalau bicara peradaban, bicara Al-Quran, ada satu surat bahkan yang bicara tentang anak muda, surat Kahfi. Ada satu ayat yang bicara di dalam Al-Quran itu, pemuda itu satu kekuatan di antara 2 kelemahan. Masa kanak-kanak dengan masa tua. Dan memang Allah begitu menyanjung tentang anak-anak muda ini. Gitu. Tapi ketika kita lihat kondisi sekarang, kita sahabat Sanet memang Masya Allah. Opa tuh pernah ngobrol ya. Kak Suhe ini luar biasa ya. Cukup bikin gerah gitu. Fenomena kemarin ketika SCBD ya. Gimana itu viral banget ya? Itu viral banget tuh. Iya.
kok gitu ya. Itu apa tuh sampai sempat ngobrol panjang kita tentang itu. Dan ya alhamdulillah akhirnya kita ngobrol di sini. Jadi visi Mudanesia itu kita mau ngajak anak-anak muda tuh spiritnya seperti yang ada di dalam Al-Quran. Betul. Spiritnya seperti Indonesia. Sejarah Indonesia ini sejarah anak muda. Kebangkitan nasional bicara anak muda apa? 1908, 20 Mei 1908. Itu sejarahnya kebangkitan nasional. Mulai dari berdirinya Budi Utomo. Dipertegas lagi dengan Sumpah Pemuda. Diperkuat lagi 1945 dengan anak muda yang membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Semua berbicara anak muda. Semua bicara anak muda. Nah, kita lihat anak muda sekarang, siapa yang nggak resah? Iya, Maka kita gerak nih. betul. Kita gerak, ya perdana kita roadshow waktu itu ke Papua, Pak. Papua dulu. Ke Papua, ke Timika. Dan ternyata pemuda Timika tuh Masya Allah, semangat belajarnya tinggi. Kita datang ketemu anak-anak di sekolah, itu luar biasa. Saya nginep di satu rumah alumni PPA, Pak. Di tempat mereka itu setiap hari kajian. Setiap hari tanpa jeda, jadi setiap hari kajian. Itu tuh Masya Allah gitu ya. Di Papua, yang kita tahu Di Papua yang kita tahu jauh banget dengan Islami kayak begitu gitu ya, ya. mayoritasnya kan ya kalau di sekolah dan seterusnya. Dan rata-rata yang muslim itu kan pendatang. Tapi semangat belajarnya tinggi. Gitu. Kemudian kita ke Aceh, ternyata juga Masya Allah anak-anak muda. Jadi memang anak-anak muda itu kalau selama ini kan kadang-kadang kita sering kalau ngomongin anak muda itu ya nggak didengar kenakalannya, yang sering kita sorot itu hal-hal negatifnya. Betul. Padahal mereka ini kalau kita ajak ngobrol tentang masa depan tuh semangat. Betul. Mereka ini masa depannya masih murni, masih suci. Belum ketemu dengan hutang piutang, stres pekerjaan, usaha bangkrut, rumah tangga hancur. Belum ketemu yang kayak gitu. Tinggal gimana kita membangkitkan semangatnya. Nah, gitu sih, Pak. Dan itu kena banget kalau menurut kami ya. Betul. Di Mudanesia ketika kita bicara tentang hal-hal yang positif dengan pendekatan positif psikologi, ternyata mereka senang. Jadi bukan dijudge tapi bukan dipush tapi ditarik. Yuk bareng-bareng. Betul. Indonesia butuh kita. Oke Kak Sue, di sebelum kita bahas Mudanesia lebih lanjut nih kan gitu. Fenomena anak muda sekarang itu kan, anak muda itu kan persoalannya hanya sebatas cinta, ya kan ya. Terus pergaulan yang lainnya kan gitu ya. Itu persoalannya seperti itu gitu ya. Nah, kelihatan waktu sekarang ini kenapa saya berbicara tentang miris dengan kondisi saat ini, dan kebetulan dengan mungkin Allah udah ngejalanin ya, kebetulan dengan adanya Mudanesia ini, apa sih target dari Mudanesia ini ke anak-anak muda nih Kak Sue? Atau gantian dulu lah. Boleh kata dulu kan gitu ya. Gitu dulu ya kan gitu. Bisa tembak dulu ini kan gitu. Kan kita sama-sama muda kan gitu ya kan gitu. Melihat dari sisi katoan apa sih anak muda sekarang itu kan gitu. Iya. Jadi emang Mudanesia ini akibat dari beberapa keresahan dari orang tua juga ya. Sama tenaga-tenaga pengajar itu yang memang dari fenomena SCBD itu luar biasa. Yang mungkin kalau kita lihat tuh ketika anak-anak ini yang berkumpul terus mereka saling lenggak-lenggok di ini ya di selewel gitu ya. Ada yang si Bonge, ada si JJ, Puruma dan yang lainnya gitu ya. Tapi Masya Allah dari situ yang miris itu bukan kok mereka yang anak-anak cewek ya yang mereka pakai buka auratnya, tapi yang lebih ngeri itu anak-anak cowok mereka pakai baju cewek gitu ya, dan dia tuh berlenggak-lenggok lebih lunglai daripada cewek gitu. Ini kan jadi miris jadinya. Jadi seperti fenomena yang tidak hanya di SCBD tapi di kota-kota lain sama daerah lain tuh dipakai gitu. Akhirnya ada fashion week, fashion street di mana? Dengan yang sama kan gitu ya. Dengan konsep yang sama kan gitu ya. Pas saya waktu ngisi di sana, ada juga di kegiatan di trotoar ataupun di street kayak gitu untuk fashion show gitu kan. Karena mungkin bahasanya mereka tuh ini lebih murah dan cepat viral ketika diunggah di TikTok ataupun di IG gitu. Jadi miris banget. Dan harapannya itu dengan adanya Mudanesia ini, kita yang disampaikan juga tadi benar. Jadi barang-barang itu kita membersamai mereka. Karena kalau yang saya lihat itu lebih ke apa ya? Fenomena Indonesia itu dari 80% 90% tuh anak muda Indonesia itu ketika lulus SMA, mereka tuh salah masuk jurusan gitu ya. Jadi mereka yang harusnya mereka suka dengan fisika atau IPA atau biologi, tapi sama orang tuanya dikasih suruh masuk psikologi.
Karena saya pernah nemuin anak di Makassar itu, ketika dia jiwanya di jiwa IPA, fisika gitu ya, tapi dipaksa orang tuanya untuk lulus kuliah di psikologi. Ya akhirnya dia ngikut. Tapi setelah dia lulus, akhirnya ya dia nggak dapat apa-apa, cuma ijazah saja, tapi feel-nya nggak dapat. Nah dari kisah-kisah yang nyata seperti ini, Indonesia itu masih perlu yang namanya pembersamaan terkait bagaimana caranya bakat-bakat anak muda ini harus kita buka Kembangkan. dan bersamai. Jangan sampai mereka karena ngikutin orang tua, mereka tidak di jalurnya gitu. Misalnya dulu saya di bidang IT, tapi setelah saya tahu bakat saya terkait misalnya tes pakai Stephen, saya harus dengan bahasa, harus dengan banyak orang, bergaul dengan banyak orang. Akhirnya saya ngambil jurusan bahasa. Jadi jangan sampai anak-anak muda Indonesia itu mereka tidak tahu potensi terbaik mereka. Nah insya Allah di muda Indonesia ini kita bakal dibersamain nih sama talent-talent dan orang-orang yang mempunyai ahli di bidangnya gitu kayak. Insya Allah banyak kegiatan-kegiatan di muda Indonesia ini. Jadi luar biasanya insya Allah anak-anak yang mereka punya potensi di sini akan kita kembangkan, kita bersama. Seperti itu. Ya, fenomena lagi nih, saya masih penasaran nih. Kenapa sih anak-anak bisa? Ya contoh ya sekarang ini persoalan yang timbul dari anak itu, why-nya apa sih? Kenapa sih bisa terjadi seperti itu gitu Kak Sohe ya? Kan ini 7 tahun malang melintang sekolah psikologi anak. Kenapa bisa terjadi seperti itu gitu? Oke, ini menarik nih. Ini juga materi yang kita sampaikan Opa di kelas-kelas kita PPA 14. Jadi ya tadi ya, ketika kita bicara tentang Al-Quran, bicara tentang pemuda tuh hal-hal yang luar biasa yang Allah tambahkan. Rasulullah juga begitu, bicara tentang pemuda ya tadi, yang support Rasulullah itu anak-anak muda. Indonesia juga kayak gitu. Cuman kok sekarang fenomenanya begini ya gitu. Betul itu. Jadi ini sebenarnya macam-macam nih variabelnya. Ada macam-macam pendekatannya, bisa bicara dari parenting, bisa bicara juga tentang anak mudanya. Orang tua, kedua orang tua ya. Tentang orang tua, tentang anak muda, tentang lingkungan. Nah, kalau kita bicara tentang orang tua, saya cukup tertarik dengan apa yang disampaikan oleh almarhum Ustadz Hari Santosa. Beliau ini yang banyak menyampaikan konsep tentang fitrah based education. Jadi mendidik anak sesuai dengan fitrahnya. Sesuai dengan fitrahnya. Jadi beliau sampaikan Opa, sebenarnya bahasa remaja itu hal yang baru. Kalau dalam Islam kan fase itu kan anak-anak langsung balik, nggak ada transisi. Jadi sudah anak-anak balik, sudah ada hitungannya pahala, dosa. Nggak ada persiapan untuk jadi dewasa. Kalau dulu seperti itu. Iya, langsung kan gitu. Tapi sekarang seolah-olah kita ada satu space lagi dari anak-anak, remaja dulu nih. Yang kadang-kadang banyak isinya tentang pemakluman. Oh wajar, masih remaja. Salah juga ya. Iya, padahal ketika sudah remaja, ya kalau yang laki-laki berarti dia sudah mimpi, yang perempuan sudah menstruasi, sudah terhitung tuh pahala dan dosanya. Jadi memang persiapannya itu dari sebelum itu. Nah sekarang banyak ketika bicara tentang anak-anak muda itu setelah terjadi itu nggak disiapkan di sebelumnya. Sehingga jadi ketika remaja itu ketika balik itu ada dua hal yang terjadi yang sering kami sampaikan ke anak-anak. Satu, dan ini nggak terjadi ketika mereka masih anak-anak. Satu, yang pertama, logikanya aktif secara sempurna sebagai orang dewasa. Tapi mereka ini newbie, baru jalan aja dewasa. Tapi tanpa edukasi gitu kan ya. Iya, kalau nggak dididik dengan orang tuanya, ini bahaya nih. Jadi logikanya berpikir seperti orang dewasa, tapi kalau tidak disiapkan berpikirnya seperti orang dewasa, bahaya. Jadi kalau pendekatan fitrah based education itu, kenakalan remaja itu terjadi ketika anak-anak ini secara fisik dia sudah dewasa, tapi pikirannya belum. Tubuhnya sudah balik, tapi belum akil. Kalau dia akil balik nih sempurna. Jadi fisiknya dewasa, pikirannya dewasa. Nah, ketika remaja, ketika badannya dewasa, pikirannya nggak dewasa. Nah, sedangkan tuntutan dia mau dianggap sebagai orang dewasa. Maka yang terjadi adalah karena logika dia tadi aktif, dia mau seperti orang-orang dewasa lainnya, mau dihargai. Sayangnya penghargaan ini kadang-kadang nggak dia dapat di orang tuanya. Orang tuanya banyak yang nge-push. Jadi memperlakukan anak itu seperti bawahan. Karyawan ya.
atau karyawan. Jadi why-nya itu ada di orang tua kan gitu ya? Iya. Jawabannya dari orang tuanya juga kan. Ini kapan-kapan kita bahas ini menarik juga nih Opa. Besok kayaknya gitu ya. Tentang orang tua gitu. Boleh. Iya, jadi si anak ini dia nggak dapat penghargaan. Mohon maaf, di sekolah juga banyak anak yang nggak dapat penghargaan. Dari gurunya nggak ada reward gitu kan kalau apa-apa. Bahkan ada yang dibully sama gurunya, nih mohon maaf nih. Makanya kita ada 2 materi judulnya menemukan rasa sebagai orang tua dan menemukan rasa sebagai guru. Jangan lupa besok kelasnya di 14.00. Masya Allah tuh. Iya, jadi ketika nggak didapat dari orang tuanya, nggak didapat dari gurunya yang memang sebenarnya orang tuanya juga secara ideologis, anak ini cari pengakuannya, penghargaannya di tempat yang lain. Iya ya. Karena kan dia orang dewasa tapi masih baru nih, Iya. nggak dapat dari orang dewasa, guru dan orang tua, dari tadi cari tempat yang lain. Sayangnya ketika dia mencari di tempat yang lain, nah kebanyakan, nah itulah yang melewat tadi. Pelampiasan. Kenalah kenakalan remaja. Jadi kemarin yang di CSCB itu mereka tuh bukan mencari jati diri sebenarnya, bukan, itu apa ya, korban ya. Apa menurut kasusnya gimana sih? Saya tuh justru kenapa kok sampai segitunya banyak anak-anak timbul datang dengan kondisi yang kita tahu sendiri gitu, dia nggak bisa bacaan sholat dan lain sebagainya kan gitu. Siap, betul. Jadi ketika remaja aktif, 2 hal aktif, logikanya aktif seperti orang dewasa yang kalau nggak dididik bahaya. Kemudian hormon dan organ seksnya aktif. 2 ini nih kalau nggak dibina dengan Al-Quran bahaya. Logika aktif, dia ingin dihargai, kalau nggak dibina dengan Quran dan Sunnah bahaya nih. Bahayanya apa? Dia nyari penghargaannya, ya udah yang penting saya dihargai. Iya betul. Harusnya kan ridho Allah fi ridho walidain, harusnya dekat dengan orang tua. Kemudian berkahnya ilmu dari guru, harusnya dekat dengan guru. Yang ini nggak dapat nih, nyari ke tempat lain. Ini tugas para trainer nih. Makanya ini nggak sederhana. Iya, sederhana ya, Nggak betul. bisa sendiri ini kita. Betul, setuju. Nggak bisa sendiri ini kita. Makanya Sahabat, adanya Indonesia kan gitu. Kita mau ngajak banyak orang terlibat tuh. Masya Allah ya. Gitu. Nah, akhirnya yang terjadi karena dia nggak dapat dari penghargaan 2 ini tadi, nyari penghargaan yang lain Di luar. dan seringkali mohon maaf justru disitulah dapat yang negatifnya. Mencari jati diri seperti naik motor terus dia ngehantam ngebunuh orang tuh salah satu itu seperti itu. Niatnya sebenarnya bagus Niatnya supaya ada tempat ekspresi niatnya, Tapi salah tempat. caranya salah. Karena sama-sama yang secara emosional lagi tinggi, mereka ini kan newbie baru. Yang penting saya dihargai. Akhirnya yang terjadi yaitu jadi budak konten. Ya, fenomena yang berapa waktu yang lalu kita dengar, ada seorang anak demi bisa viral menghadang truk, akhirnya kena tabrak. ya, dan saya melihat langsung sendiri di jalan ini. Iya. Nah itu banyak itu kan itu. Iya. Dan Dia mau cari apa sebenarnya kan gitu. iya, penghargaan apa? Sesimpel itu tuh, pengakuan. Supaya sekarang itu kan keren. Tapi kan nyawa Kasufe. Iya, bagi mereka yang negatif-negatif tuh nggak dipikirin dulu apa? Yang mereka pikirin itu, Ini gue. ini gue nih. Masa depan gue nih kalau terkenal, bakal seperti Bonge tuh. Sekarang kan banyak instan-instan. Atta Halilintar bukan artis tadinya. Kan jadi terkenal begitu luar biasa. Ria Ricis juga nggak seperti itu. Apalagi dengan fenomena-fenomena yang sekarang gampang banget tuh jadi terkenal. Dulu ada Bowo. Sekarang ada ya tadi itu Roy, Bonge, JJ, Kurma. Sebenarnya siapa mereka itu? Tapi ketika mereka bisa viral, tiba-tiba jadi terkenal. Nah, mereka tuh punya obsesi itu, dan itu sebenarnya menjadi terkenal, kemudian dihargai sama orang, nggak salah. Cuman ketika nggak dibimbing dengan orang tua, nggak dibimbing dengan guru, anak muda ketemu dengan anak muda lainnya, jadi emosionalnya aja yang tinggi. Makanya seringkali caranya salah. Contoh gini deh, ketika dekat dengan orang tua itu kan pasti mau yang terbaik kepada anak remajanya. Begitu juga dengan teman-temannya. Tapi coba gini, ada nggak orang tua yang ngasih tahu kepada anaknya, nak, nanti kalau di sekolah ketika ujian ya, susah ujiannya, nyontek nggak apa-apa, boleh, ayah izinin, bunda izinin, yang penting nilaimu bagus. Nah, nanti kalau di sekolah ada cowok ganteng, pacaran ya, siapa tahu cocok, siapa tahu hamil nanti pas pacaran. Nah, kalau ketemu sama teman ngerokok, kawanan aja. Terus kalau bisa sampai pakai narkoba. Nggak mungkin kan ada orang tua ngajak anaknya untuk begini. Tapi sekarang ada nggak anak-anak yang begini?
Banyak. Kenapa bisa begini? Tapi nggak diajak orang tua, tapi melakukan hal yang sama Nah, gitu ya. karena teman tadi Opa. Lingkungan. Iya. Kalau kita lihat semuanya, hampir semuanya coba semua jenis kenakalan remaja karena coba-coba. Tadi mereka ingin dihargai, keren loh ngerokok. Gitu. Kalau kata guru-guru kita kan banyak yang bilang ya rokok itu pintu gerbang untuk ke yang lebih parah lagi. Betul sebenarnya kan ya. Keren sih nongkrong-nongkrong gitu kan. Keren sih begini, keren sih begitu. Jadi ya udah, keren versi mereka itu dari teman. Ya. Peer group istilahnya kalau di psikologi itu kan. Apalagi ketika mereka dapat ya tadi orang tuanya nggak seperti sahabat. Pas remaja kan harusnya orang tua jadi sahabat ya. Betul. Guru itu nggak jadi sahabat, ya udah sahabat mereka ya teman-teman mereka yang tadi. Ada yang nggak ketemu nih dengan teman yang berupa fisik sesama manusia, akhirnya temenannya dengan apa? Dengan gadget, sosmed. Ya. Dan itu nggak sederhana juga. Masya Allah. Banyak yang akhirnya kena celebrity worship syndrome. Ya. Sindrom pemujaan selebriti. Jadi kami menyampaikan kepada anak-anak, suka itu nggak sekedar suka loh. Para orang tua please sadar, suka itu bagi anak-anak kita nggak sekedar suka. Nih para orang tua termasuk saya. Ini sebenarnya ya orang tua kita nih ya, sahabat Sanet luar biasa nih. Iya. Ayo, Mas. Kita ketemu dengan anak di Sumatera Barat, Opa. Kelas 3 SMP nggak mau sekolah lagi karena artis Korea. Di Dumai nggak mau kuliah lagi karena artis Korea. Karena Ada. si itu gitu ya. Iya, ada kasus ketika Jong Hyun meninggal dunia. Jong Hyun ini artis Korea, lead vokalnya SHINee. Ada anak dari Indonesia ngefans banget sama si Jong Hyun ini. Akhirnya ikut bunuh diri. Jong Hyun ini kan meninggalnya bunuh diri ya. Yeah. Dia ikut-ikutan bunuh diri. Jadi suka tuh nggak sekedar suka. Dia bahkan sampai akhirnya menghambakan diri. Ketika sukanya terlalu dalam jadi hamba. Dan ini cukup mengerikan, Opa. Dan bukan cuma di sini, peristiwa ini udah lama tuh. Dulu ada peristiwa dan sempat bikin TikTok ditutup, masih ingat gak? Iya. Si Bowo, Iya. ya kan? Iya, Bowo dijadiin Tuhan. Jadi suka tuh nggak sekedar betul. suka. TikTok akhirnya ditutup. Ada lagi sebelumnya agama Cherry Bell. Oh iya betul. Ada serius. Betul. Followernya sampai 3 ribuan. Gila ya. Dan bukan cuman sekadar itu kan cuman Indonesia, cuman lucu-lucuan. Enggak. Di Argentina ada agama namanya Iglesia Maradoniana. Agamanya Maradona. Agama nyembah Maradona. Bagi mereka ini Maradona itu Tuhan, Lionel Messi Nabi Adam. Gila ya. Followersnya nggak sembarangan, bukan 10.000, 20.000, 200.000. Nah, ini celebrity worship syndrome kalau kata pakar psikologi. Jadi suka tuh nggak sekedar suka, kalau nggak dibina dengan orang tuanya, nggak dibina dengan Quran, dengan hadis, jadinya luar biasa. Jadi back to basic, back to rahim. Masya Jadi kembali ke Quran kan gitu ya. Itu fitrah. Back to Back to fitrah. fitrah. Nah, sekarang nih udah ketangkap nih ya why-nya itu kenapa sih bisa seperti itu kan gitu. Nah, ngomong-ngomong di Indonesia ini kan Kaswa ini bikin buku dengan kegelisahan kami, dengan kemirisan kami ya Gemes. terkait dengan fenomena saat ini anak muda. Ternyata di sini sudah terbongkar. Saya baca sedikit-sedikit dan ada di sini. Kasuhe, kenapa bisa bikin buku Indonesia ini? Cerita dulu dong sedikit dong. Iya, Bongkar, Masya Allah. bongkar di sana itu. bongkar di sana. Iya. Indonesia, cahaya untuk Indonesia. Masya Allah. Ini Endra Suhe nih beliau nih. Ini pengarang. Masya bukunya. Allah. Jadi ini sebenarnya judulnya Manut Guru apa? Judulnya? Manut sama Guru. Manut sama Guru. Jadi awalnya memang niat kita, ya kita ada keresahan di kelas PPA 14. Dipaksa sama guru bikin buku gitu aja. Fenomena anak muda begini, peran kita kok kayaknya belum maksimal ya. Ya. Yuk kita turun, bukan cuman kita buat event kita, ya kita kan di hotel-hotel ya Opa. Ayo turun kita ke sekolah-sekolah. Turun gunung, setuju. Karena lingkungan mereka asli di situ. Gitu, kita turun ke sekolah-sekolah, ketemu dengan anak muda, sampaikan bahwa kita punya keresahan. Ada narasi besar untuk Indonesia. Gitu. Jadi dapatlah, dan ini sebenarnya inspirasinya dari Ustadz Sony juga. Masya Ustadz Sony yang Allah, bikin. Ustaz Sony, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan beliau Allah kasih Amin, keberkahan. amin Allah. Jadi beliau sempat nge-share tentang generasi berkah, apa? Generasi berkah. Nah, Menuju jadi generasi berkah. generasi berkah itu kan ziyadatul khair ya, keberkahan, kebaikan yang bertambah-tambah. Nah, beliau tuh punya obses bahwa ya isu bonus demografi itu udah lama ya. Dari tahun 2000-an itu sudah mulai kan isu bonus demografi. Indonesia lagi dapat bonus demografi. Penduduk produktifnya banyak. Di 2019 pemerintah Indonesia buat visi Indonesia 2045 alias Indonesia Emas 2045.
yang Indonesia jadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Masya Allah. Ya. Jadi targetnya 2045 itu bagi Indonesia masuk 5 besar ekonomi terkuat di dunia. Nah, kita sebagai umat Islam, umat terbanyak di Indonesia, tentu mau juga punya kontribusi besar di situ. Betul, setuju. Makanya kita buat ini, Opa. Komunitas dulu awalnya, Opa. Komunitas Mudanesia. Kita mau kasih tahu kepada anak-anak muda, hey, kita lagi dapat bonus demografi loh. Nah itu bonus demografi itu coba di sedikit diterangkan. Karena ada apa sih dengan bonus-bonus itu tuh ada dikasih apa sih kita ini kan gitu ya. Siap. Nanti kata Oat, saya mau tanya nih isi bukunya apa aja. Ini sekarang di bonus demografi dulu ini. Diborong dulu ya, gak apa-apa ya. Diborong dulu gak apa-apa ini biar tuntas dulu aja kan gitu. Bedah buku mah maka asuh ya saya Iya, nanti kan kita orang luar yang nggak baca buku, apa sih itu istimewa buku Indonesia ini kan gitu ya. Siap. Bonus apa sih yang Jadi bonus demografi ini terjadi kalau fix keluar data baru-baru ini 2020. Jadi bonus demografi itu kondisi di sebuah negara jumlah penduduk usia produktifnya lebih banyak daripada yang non produktif. Produktif itu usia 15 sampai 64 tahun. Produktif itu kalau bahasa simpelnya berarti dia siap menggunakan akal pikirannya untuk berkarya. Jadi kata kuncinya karya dengan menggunakan akal pikirannya. Karya menggunakan akal pikiran. Karena yang bedain manusia dengan hewan kan, kalau hewan dikatakan produktif kalau dia beranak bertelur. Tumbuhan dikatakan produktif, misal pohon duren kalau dia berbuah. Manusia dikatakan produktif, yang bedain manusia dengan dua ini tadi kan akal pikirannya. Berarti manusia dikatakan produktif kalau menggunakan akal pikirannya untuk berkarya. Nah, Indonesia ini sekarang lebih dari 70% Opa produktif. 70%. Dan ini langka, Opa. Terakhir kali terjadi 600 tahun yang lalu pada masa kerajaan Majapahit. Terakhir kali lagi terjadi 600 tahun sebelumnya pada masa Sriwijaya. Jadi bagi Indonesia ini udah kayak siklus. Nah, sejarahnya negara-negara yang dapat bonus demografi dan berhasil, ini kata kuncinya yang perlu di underline nih, berhasil dioptimalkan, negara ini jadi negara maju. Contoh Jepang, Korea Selatan, Cina nih, penduduk mudanya banyak, yang usia produktifnya banyak, mereka optimalkan sehingga semuanya berkarya, mereka jadi negara maju. Indonesia nih sekarang lagi banyak-banyaknya nih. Sayang nih, kalau sejarahnya pada masa Majapahit Indonesia jaya banget, Sriwijaya jaya banget. Nah sekarang nih, pada saat ini apa yang ini kan gitu? ya sekarang nih usia produktifnya banyak dan sebagian besar pemuda. Dan yang lebih keren, Opa, majalah Forbes menyebut Indonesia ini sebagai the new tiger of Southeast Asia, macan baru dari Asia Tenggara. Dulu kita sering disebut ya, macan yang sedang tertidur, macan Asia yang sedang tertidur. Sekarang udah bangun nih. Nah, sekarang itu udah bangun, Mbah. Disebut sebagai macan baru dari Asia Tenggara. Kenapa? Pasti kan ada alasannya. Majalah Forbes ini kan yang mereng orang-orang terkaya di dunia kan. Gitu. Kenapa? Menurut majalah Forbes, usia penduduk Indonesia ini kalau di rata-rata 29 tahun. Kan muda banget tuh. Betul. Ya kan? 29 tahun tuh masih muda. Masya Allah. Belum 30 tahun. Jadi masih fresh-freshnya 29 tahun kalau di rata-rata. Dan karena jumlah penduduk mudanya banyak dan mereka rata-rata native digital, lahir bersama dengan dunia digital, itulah yang kemudian membuat Indonesia ini disebut sebagai the new tiger of Southeast Asia. Penduduk rata-rata usianya 29 tahun, sebagian besar pemuda, melek digital. Sekarang nih usaha apapun kalau nggak go digital hancur. Mall-mall banyak tutup kan, Bapak ya. Kalah sama di Shopee, Nggak boleh jemput. Oh nggak boleh ya? Oh sensor aja nanti ya. Kalah sama toko online. Iya. Ya kan? Jadi memang harus go digital. Indonesia anak muda banyak go digital. Usia rata-rata 29 tahun. Ini potensi gede ini kalau kita nggak optimalin habis kita, Pak. Kak Zuhe, ini kan dalam rangka roadshow nasional nih gitu kan ya. Ini Cilegon ini alhamdulillah hari ini dimulai dan kemarin alhamdulillah kita juga sudah sowan ke Wakil Wali Kota Pak Haji Sanuji Pranamata. Alhamdulillah supportnya luar biasa dan beliau mendisposisikan ke Dinas Pendidikan. Dan insya Allah Tehni juga, sahabat saya juga di Dinas Pendidikan juga akan memilih sekolah-sekolah yang akan menjadikan satu program Modernesia. Dan ini ya, makanya nih targetnya sampai apa sih ini Modernesia ini Kak Suhe nanti? Target ke depannya ini tuh.
Siap, Bapak. Jadi kalau kita berkaca ke kebangkitan nasional, itu kan ada Dr. Ini Wahidin. balik ke sejarah ya, Iya. keren ya Pak. Masya Allah. 1908 itu Dr. Wahidin Sudirohusodo tuh lulus dari Stovia. Punya keresahan. Kita ini tinggal di tanah sendiri, tapi kok sengsara. Itu. Dijajah sama Hindia Belanda. Maka keresahan dia itu, menurut dia jawabannya adalah anak-anak muda Indonesia harus pinter semuanya. Kalau zaman dulu kan yang pinter cuman priai, orang-orang kaya. Pendidikan itu terbatas. Nah, beliau punya gagasan beasiswa pelajar agar orang-orang miskin bisa belajar. Oke, ini siapa aja sih yang boleh bergabung di Muda Nation ini komunitas nih ya? Siapa aja nih Kak Sue? Semua anak muda. Semua anak muda, semua yang anak muda dan yang care dengan anak muda gitu kan ya? Ya. Yang care dengan anak muda nanti kita sebutnya Duta Muda Nesia. Nah, nanti sahabat-sahabat semua yang mendengarkan boleh daftar di Duta Muda Indonesia Cilegon. Nanti ada Mas Eko di situ ya. Ada Mas Eko ya. Nanti kita dadanya di sana kan gitu. Ya, lihat. Kak Toat, wah ini nih, ini closing statement lah ya kan gitu ya. Sedikit aja nih, boleh banyak juga kan gitu ya. Boleh. Sudah baca apa sih isinya ini? Masya Allah, baca ini ya, baru di depan aja Masya Allah, ini buku ini Saya lihat gambarnya aja udah ini anak muda banget gitu kan ya. Jadi orang feeling kan begitu ya, ini anak muda banget kan jadi isinya kan. judulnya aja udah luar biasa itu ya. Muda Indonesia. Berarti pemuda Indonesia. Berarti kata Bung Karno kan, berikan aku 10 pemuda Ini bukan sekedar wacana ya. Iya. Bahasa itu memang sekarang kita lagi galakan kan gitu ya. Betul. Jadi sungguh luar biasa, buku ini cocok untuk pemuda yang awalnya pemuda itu kan minat baca itu agak kurang. Tapi insya Allah dengan buku Muda Indonesia-nya hadir, ini sekali kita buka banyak gambarnya gitu. Jadi nggak bikin kita boring gitu. Jadi di sini akan dibahas bagaimana menjadi pemuda cahaya untuk Indonesia untuk meraih Indonesia Emas 2045. Minimal teman-teman kalau sudah punya bukunya, baca bukunya ini, insya Allah teman-teman punya rule. Nah ini bisa bongkar buku ya? Iya. Bisa ya? Bisa, insya Allah. Kita ngeliin bongkar buku nih di Cilegon nih, liatin aja nih. Jadi insya Allah nanti. Iya. Masya Allah luar biasa. Jadi kalau di Indonesia ini kan kita ada tiga fase ya, takwa, karya, dan mulia. Nah itu saya sering ngomong takwa, karya, mulia. Mulia. Itu filosofinya, takwanya apa, karyanya apa, mulianya apa. Ini kan salah satu resume dari Muda Indonesia itu kan tiga core itu tuh kan ya. Apa coba? Kalau kita menilik dari cerita Kak Asli itu kan sejarah terus ya. Kita kembali. Sejarah ini keren banget. Kalau beliau Masya Allah baca bukunya. Masya Allah, iya. Masya Allah luar biasa. Jadi kalau saya nambahin sedikit tuh, kalau kita kembali sejarah Indonesia tuh ketika kita mau merdeka itu kan bukan karena semangatnya membawa bambu runcing, terus kita semangat untuk senjata, pakai strategi segala macam, tapi apa? Di sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua di pembuka undang-undang adalah atas berkat rahmat Allah. Jadi ketakwaan ini ini awalnya berarti dari takwa, keimanan ini. pondasinya harus takwa. Dan termasuk fenomena anak muda sekarang ya. Ya betul. Jadi ketika tidak ada sih orang-orang yang sukses, mungkin orang Islam ya, orang Islam itu orang sukses, orang Islam kalau dia nggak takwa tuh nggak mungkin. Pasti ada takwa, mungkin ada amalan khususnya beliau-beliau ini. Terus yang kalau kedua nanti karya, nanti bisa ditambahkan Kak Aswi juga ya. Kalau karya ini kan kita sebenarnya prestasi. Kalau di umat Muslim sendiri di surat Al-Isra itu kayak sudah dijelaskan bahwa ya manusia ini dengan pembawaan terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana cara memaksimalkan karya ini tadi kembali kita harus mengenali potensi kita dulu masing-masing. Jangan sampai salah jurusan. Iya betul. Harusnya kalau saya sendiri orang feeling ya secara MK. Oh sama yang feeling ya, tas dulu dong. Orang feeling, terus golongan darahnya Kok B. jauh ya orang feeling? Golongan darahnya B itu kan kalau dikupas itu orang feeling itu kan kalau dikasih kerjaan 10 tumpuk di meja itu capek. Tapi sama sih B juga ya. Suruh ngobrol dengan 1000 orang kita nggak capek. Iya itu benar. Ya, dengan curhatan 1000 orang kita nggak capek. Berarti saya salah nanya dong tentang isi ini. Jadi kita kan denger lagu diucap ya gitu ya. Orang feeling itu kayak gitu. Akhirnya saya dengan kenal Kak Su ya, dengan teman-teman PPA Guru PPA tuh sadar. Berarti saya harus cari nih ngembangin bakat saya apa nih terkait itu. Berarti saya harus masuk ke dunia bahasa. Akhirnya saya ambil jurusan bahasa. Terus saya upgrade diri untuk masuk di dunia training dengan beliau juga. Nah ternyata kesempatan di Muda Indonesia insya Allah
roadmap-nya udah jelas banget. Ya. Gimana caranya Indonesia Emas 2045 ada presiden dari Muda teman-teman Indonesia. muda sekarang, Ah. ada bupati dari Muda teman-teman muda Indonesia. sekarang, ada menteri pendidikan dari teman-teman sekarang. Kan nggak mungkin kalau nanti di 2045 ada yang bupati gubernur usianya 70 tahun. Pasti kan lebih kerjaan lebih produktif usianya 30 40-an gitu, Pak. Jadi dari sekarang kita Terlalu persiapkan, sepuh ya kalau gitu ya. Kita bersamai gitu. Kan nggak mungkin nanti ketika kita bertemu dengan pejabatnya udah sepuh-sepuh semua gitu ya. Iya. Padahal udah Indonesia Emas nih gitu kan. Nah, akhirnya nanti masuklah ke fase mulia Kak Su ya. Mulia. Nah, fase mulia ini gimana caranya setelah kita bertakwa, memiliki karya, otomatis karya ini kan memberikan solusi buat umat. Jangan sampai kita berkarya hanya untuk diri sendiri, tapi memiliki karya yang memberikan solusi untuk umat. Katakanlah kalau Kebermanfaatan buat saya orang. ambil contoh yang sudah terkenal, Dr. Gamal Abin Sa itu kan Ya. tokoh terkenal ya, nasional gitu. Simpel sebenarnya, cuma beliau buat klinik asuransi sampah KAS. Ya. Ketika melihat seorang kakek yang mungkin secara finansial nggak bisa untuk berobat cucunya, tapi ketika seminggu kemudian beliau mendengar bahwa cucunya ini meninggal, akhirnya beliau tergerak, apa Ya. yang bisa saya buat? Akhirnya Betul. buat klinik asuransi sampah. Orang yang mau berobat yang nggak punya uang nggak harus cari uang, Betul. tapi mereka bawa sampah bisa berobat. Nah, yang karya-karya yang seperti ini yang mungkin nanti kita akan gali dan bersamanya di Indonesia ini. Oke, jadi berkembangnya luar biasa ke depan Indonesia itu Iya. kan di Kasus ya. Amin. Ya makanya sahabat Sanet ya, berkesempatan nih di Cilegon ini ada Indonesia dan hari ini juga hadir langsung penulis dan trainernya. Dan saya ini sebenarnya kita perlu branding yang kuat ya, termasuk dengan Pak Government ya, para pejabat nih. Ini penting banget nih karena nih fenomena ini tanggung jawabnya semua Kasuhe kan gitu. Benar. Dan ini sahabat semua luar biasa. Saya semangat banget tentang Muda Indonesia ini. Saya juga sebelum keluar Muda Indonesia saya udah banyak cerita dengan Kasuhe sahabat semua kan gitu. Terakhir closing terakhir Kasuhe, harapan ya dari Kasuhe tentang Muda Indonesia ini ke depan diterima oleh anak-anak muda khususnya di daerah, khususnya di Cilegon lah kan gitu ya. Seperti apa? Iya, bismillah. Karena memang target kita ke anak-anak muda, bil khusus ke sekolah-sekolah, Pak. Sekolah-sekolah. Pondok pesantren, Pondok pesantren. gitu ya. Ya. Komunitas-komunitas anak muda. Maka kami meyakini ini nggak bisa kita sendiri. Betul, setuju. Harus gerak bareng. Makanya Betul. kita makasih banget dengan Opa yang sudah jadi fasilitas juga ya. Wis. Memfasilitasi kawan-kawan di Cilegon ketemu. Kalau saya nggak serius nggak bakalan sampai sini gitu kan Masya gitu ya. Allah. Iya, jadi Opa itu Masya Allah ya, ketemu dengan sini, ketemu dengan sana dan seterusnya supaya gimana program ini jalan. Nah, kami berharap gitu juga Opa. Ya. Doain saya Ketemu juga di sini. akan keliling 8 kota kabupaten di Banten. Insya Allah ini Cilegon menjadi pilot project. Kemarin juga Serang udah menyerahkan, dibantu. Insya Allah nanti juga ke wali kota, bupati, insya Allah kita kerja. Karena kalau nggak sama mereka sulit, karena mereka yang punya wewenang seperti itu gitu kan. Setuju. Gitu. Jadi mudah-mudahan nih keresahan kita nyampe Betul, bahwa ini bukan bicara tentang siapa-siapa lagi, itu kita bicara Indonesia gitu. betul. Bukan tentang kita Muslim, karena spirit kita ketuhanan yang Maha Esa. Ya kita kan Pancasila. nggak tahu Bineka Tunggal Ika. umur apa besok belum tahu. Ini harus tetap berjalan. Betul. Legacy ini harus tetap berjalan. Betul. Masya Allah. Jadi kita bareng-bareng, bismillah. Mudah-mudahan banyak yang bisa terlibat. Kita gerakkan lagi spirit anak muda ini kayak kebangkitan nasional, Ya. Sumpah Pemuda. Angkat lagi. 1945 angkat lagi. Sejarah itu angkat lagi. Betul, setuju. Bismillah. Kayak kebangkitan nasional, seremoni kita angkat lagi, sejarahnya kita angkat lagi. Setuju Kak saya. Setuju. Ya begitu Pak. Bareng-bareng dan ya bismillah, pendekatan sejarah juga harus masuk. Karena sudah dilupakan sejarah sama anak muda. Nah, itu. Sekarang kita angkat lagi, Iya. kita kemas dengan nuansa anak muda gitu. Belum disuruh udah closing statement. Closing statement dulu. Oh, ada tadi. Iya, ya tadi sudah kita bareng-bareng ya, kita bareng-bareng. Jadi kalau closing statement dari saya itu, anak muda Indonesia harus benar-benar anak muda yang bisa memberikan kontribusi yang nyata. Kontribusi yang Ya, nyata. jadi Ya. jangan sampai asik dengan generasi rebahan. Iya. Yang dia mau instan, pakai sosial media dapat duit. Itu biasanya oke, boleh, tapi itu nggak bertahan lama. Tapi kalau teman-teman semangatnya, kerja kerasnya luar biasa, memasang batu bata satu demi satu,
dan itu akan melatih mental teman-teman. Kalau teman nanti di atas jatuh naik lagi, tapi kalau generasi rebahan, generasi survei sekali jatuh udah putus Masya asa. Allah. Kalau putus asa, naudzubillah jangan sampai jadi sacrifice. Masya Ya. Allah. Apa? Untuk Suicide. Jadi dia maksudnya bunuh diri. Jangan sampai mereka putus asa, kenal Allah tapi nggak dalam, akhirnya dia Masya Allah. bunuh diri. Ya, pesannya tetap semangat, jangan jadi generasi rebahan, jadilah generasi. Tetap semangat, jangan jadi generasi rebahan. Iya. Jadilah generasi yang melawan arus. Jadilah generasi yang melawan arus. Jadi, Katoat, iya. Masya Allah. Kak Suhe, Katoat, terima kasih banyak, luar biasa ini diskusi kita, ngobrol-ngobrol santai kita, dan insya Allah setelah Muda Indonesia berjalan, kita akan sambil jalan kita buka bedah buku khusus di Cilegon ya. Siapin 1000 buku, wah kita undang semua dan kita coba untuk audiensi dengan gubernur. Insya Allah, niat mah jangan setengah-setengah kan gitu ya. 1000 buku nih, Mas. 1000 buku, Bismillah. 1 juta buku kalau Kedikitan. Iya, kedekitan. Bismillah ya. Baik Kak Suhe, Jazakallahu khair kasir, Katoat luar biasa yang sudah jauh, dan sahabat Sanet terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi ini adalah persoalan orang tua kita ya, bukan anaknya, tapi kitanya menjadi harus lebih aware lagi dengan anak kita. Saya Opa Arif, saya Katoat Al-Azhar. Kak Suhe. dan tim dari PPA LC Cilegon, Kak Mas Eko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.